HP gadget. sekarang banyak sekali di gadget itu fitnah di situ. Teman saya dari Bandung bilang minat baca orang tinggi, Buya, tapi kualitas baca orang rendah. Dajjal itu dan Nabi Khidir, bayang-bayang mereka bisa terlihat di mana-mana. Mohon izin ya, Dajjal itu ada di hati saya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Beliaulah yang memiliki nama-nama yang begitu indah. Satu saja namanya terpercik menetes jatuh ke dalam aliran darah kita yang penuh dengan amarah melahirkan dendam, pasti akan sirna seketika. Salam serta salawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan para pemirsa dari podcast Rumi Jakarta semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Masya Allah, saya Dik Doang. Saya tidak sendiri, hanya Dik Doang saja nama, tapi saya ditemani oleh guru saya, sahabat saya, Buya Ar-Razi Hashim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin ingin wabarakatuh. menyapa dulu para pemirsa dari podcast Rumi Jakarta. Assalamualaikum sahabat-sahabat Cafe Rumi, semoga dimuliakan Allah SWT. Ini obrolan kita semakin dalam, semakin luar biasa, semakin saya jadi masuk ke dalam dunia entah berantah. Karena saya masih berpijak di buminya Allah, tapi saya harus bicara tentang ke depan gitu ya. Sesuatu yang belum saya selami. Ini kalau kata teman-teman dari sahabat Cafe Rumi Jakarta, kita sekarang berada di tengah peperangan. Mereka menyebutnya segitiga Armageddon. Gaya. Sok. Jadi segitiga itu yang dimaksud tentu ada Imam Al-Mahdi, ada Dajjal, ada juga Isa, Nabi Isa alaihissalam. Yeah. Ini tokoh-tokoh besar nanti yang akan berperang. Saya nggak tahu nih berperangnya sebenarnya berperang apa. Apa kita perang nuklir yang canggihnya luar biasa, atau peperangan seperti zaman Nabi, atau peperangannya ini soal pemahaman, ideologi, keimanan, dan lain-lainnya. Ini yang disebut perangnya itu perang apa? Iya. Baik Bang Dik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ma ba'du. Bang Dik dan sahabat-sahabat Cafe Rumi, berbicara tentang perang segitiga tadi, itu berkaitan dengan semua yang tadi Bang Dik sebutkan. Tapi dimulai dari perang opini dulu. Perang opini, perang ideologi. Kita sudah melewati perang ideologi. Kita baru saja melewati perang melawan komunis ketika masa-masa Orde Baru. Orde Baru itu adalah kemenangan kita dari komunis. Kemudian itu ideologi ya. Ideologi. Ada sosialisme, ada macam-macam ya, aliran-aliran ideologi yang muncul di dunia. Dan perperangan itu kemudian berakhir dengan perang dingin. Perang dingin. Perang dingin. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Muhammad Salman, bahwa Amerika pun sudah mengganti polanya. Perang dingin itu yang tadinya ideologi minded, ideologi sekarang beralih menjadi teologi. Dan itu adalah bom yang luar biasa. Dia seperti bom, saya nggak tahu nama bomnya apa. Jika meledak suatu tempat, serpihannya bisa meledak lagi di tempat yang lain. Serpihannya meledak lagi di tempat yang lain. Mungkin ada istilah bom seperti itu, tanya kepada ahli militer, ahli persenjataan. Dan ini sudah terbukti. Muhammad bin Salman mengatakan bahwa gerakan ekstremis yang diciptakan di negara dia sendiri, saya belum mau menyebutnya pada sesi ini, kelompok ekstrim ini merupakan hasil perang dingin dari Amerika menghadapi Rusia untuk menjadi
badan atau tamengnya menghadapi kelompok komunisnya. Tapi belakangan polanya berganti. Saya tidak tahu kapan mulai berganti, apakah tahun 70-an, 80-an, 90-an, atau pas 2000-an. Mungkin mereka sudah tahu jawabannya. Kemudian berganti dari melawan komunis versus komunis, sekarang melawan Muslim. Wow. Muslim ini kemudian dibuat seperti yang pernah dibuatkan pada Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu pernah berdoa dalam hadis Muslim, "Ya Rob, jangan hancurkan, binasakan umatku karena kelaparan." Amin, kata Amin. Jibril. Yang kedua, karena tenggelam di laut. Amin. Amin. Tapi ketika yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan umatku yahlik ba'duhum ba'dah." Menghancurkan, membunuh satu sama lain. Jibril diam. Karena Jibril membaca Lauh Mahfuz. Nabi juga membaca. Tapi beliau ingin itu dirubah. Allah mengatakan, "Aku tidak merubah apa yang telah aku tetapkan." Secara kudrah iradah, la yubaddalul qawlu ladayya. Tidaklah dirubah kaul-kaulku, kata-kataku. Lalu bagaimana? Nabi kemudian jadi faham. Semenjak saat itu, dalam riwayat Imam Ahmad, seingat saya, beliau attabi'u dama al-Husain. Beliau langsung mencium bau cucunya, bau darah cucunya, semenjak saat itu. Darah Sayyidina Al-Husain. Berarti memang sudah dinubuatkan kematian Sayyidina Al-Husain di Karbala. Tapi saat itu Nabi tidak dikasih tahu tempatnya di mana. Berikut sampai sekarang. Dan keturunan Sayyidina Al-Husain inilah nanti yang akan menjadi Imam Al-Mahdi. Dan skenario itu akan berulang kembali. Dan sekarang kita melihat, kita baru saja selesai melihat ISIS menghancurkan Irak, menghancurkan Syam. Yang bertahan Syam, yaitu Suriah. Dibuat perang teologi. Sunni Syiah, Sunni Syiah, Sunni Syiah. Padahal belum terbukti Syiahnya. Betul secara nasab itu pemimpinnya Syiah. Tapi secara uruf, kebiasaan, secara amalan, saya bertanya kepada guru-guru saya di sana, apakah benar si pemimpin Suriah ini Syiah? Beliau mengatakan secara nasab iya, tapi secara amalan saya tidak melihat. Ketika kami maulidan, ketika kami membuat event-event ahlu sunnah, dia hadir dan sangat takzim. Dan hadir di sholat Jumat kami, diceramai oleh Syekh Al-Buti 1 jam, khutbah Jumat diceramai 1 jam. Walhasil, kita menyaksikan bahwa Suriah porak-poranda tapi bertahan, itu adalah hasil dari perang dingin itu. Skenarionya mirip. Jadi angkat kaki dari Irak, angkat kaki dari wilayah-wilayah Teluk, kemudian terjadi perang. Ya, apakah Amerika semudah itu angkat kaki? Saya nggak percaya juga ya. Tentu mereka sudah punya skenario lain. Jadi tidak langsung masuk. Tidak langsung masuk, tapi kemudian diadu opini, teologi, akhirnya pecahlah ulama. Ahlussunnah itu kan intinya akidah, ibadah, tasawuf. Tapi dipecah dengan harokah, pergerakan. Dan ini pola ini sudah mulai diterapkan di negeri kita. Jadi ulama Ahlussunnah sudah mulai, Bu ya? Sudah mulai. Dipecah cuma karena kecenderungan politik. Nanti misalnya nih Bang Dik nih kiai, misal beneran kiai. Amin. Amin. Saya misalnya akidah saya Ahlussunnah, saya mengajarkan kitab Ahlussunnah, Bang Dik juga Ahlussunnah, bermazhab, berthariqah. Tapi karena kecenderungan politik, kita nanti diadu. Jamaah kita kemudian mengadu kita juga. Karena hati-hati, di antara jamaah itu ada yang bukan jamaah yang asli. Jadi murid itu terbagi dua, Bang Dik. Ada murid yang shadiq, ada murid yang kazib. Ada murid yang benar-benar serius sungguh-sungguh. Ada murid itu dia lagi cari momen, event. Gitu. Itu perbedaannya. Dia hanya menyukai ustadz itu, kiai itu, karena sesuai dengan hawa nafsu, syahwat intelektual dia, syahwat politik dia. Kalau sudah beda, dia akan caci maki. Beberapa ustadz, beberapa dai itu takut dibenci oleh jamaahnya. Akhirnya dia kemudian terpengaruh, terkooptasi, dan kemudian menjadikan harokah sebagai penentu orang ini aswaja Ahlussunnah atau tidak. Dan
Saya menyaksikan ini akan tambah parah ke depan. Ya, Nggak bisa dicegah, Bu ya? tidak bisa, ini nubuat dari Rasulullah. Maka sebelum jauh-jauh hari kita mengkabarkan makna hadis ini, bahwa ini akan tambah dahsyat, tambah dahsyat, tambah dahsyat. Semoga kita dijaga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jawabannya Buya ya, dan mengerikan gitu. Karena peperangan yang sekarang ini boleh jadi mengendap ya, terselubung gitu ya. Iya. Dan sebagai apa kata ungkapan tuh api dalam sekam. Iya. Jadi saya pertama salut dengan jawaban Buya, karena Allah itu ya basir, yang maha melihat. Kekasih-kekasihnya diberikan penglihatan. Sayangnya kita ini nggak ingin menjadi kekasih Allah, jadi tidak bisa melihat itu. Kita hanya melihat dunia saja. Dan kemarin Buya, sahabat saya almarhum, belajar di Inggris khusus untuk digital, almarhum Andi Ayunir. Dia bercerita kepada saya ketika Amerika sekarang sedang meramu alat peperangan yang paling canggih, sementara Soviet itu, Rusia itu membuat alat di mana sekali klik padam semua listrik, sehingga tidak bisa diledakkan. Jadi peperangan ini rupa-rupanya. Tanya yang ahlinya ya, saya ingin tanya sama Buya tentang ini aja. Saya pernah ke Aqsa, di situ kan ada kawasannya. Iya. Saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya Dajjal ini usianya berapa sih? Dia sedang ada bersama kita, sudah lepaskah? Karena kan ada satu tempat di mana dingin sekali suasananya. Jarang sekali penjara ke situ. Hanya orang-orang situ yang tahu tempat itu. Nah, saya kebetulan juga dibimbing oleh orang situ ke tempat itu. Katanya di situ Dajjal dirantai. Dan dengar-dengar sudah lepas. Saya ingin tahu kepastiannya, Bu. Ini usianya berapa, sudah lepaskah? Di mana dia? Susah saya membayangkannya, Bu ya. Mau silakan Bu ya. Yang pertama, saya bukan Dukcapil, Dajjal. Bukan Pak Camatnya, bukan Pak Lurahnya, apalagi Pak RT-nya ya. Gini Pak Gabe, sebentar tuh. Karena saya juga bertanya sekaligus tentang Al-Mahdi. Apakah dia sudah ada? Kepada guide. Enggak. Kalau Al-Mahdinya saya bertanya pada Bu ya. Oke. Apakah dia juga sudah ada, tersembunyi juga seperti Dajjal, jadi sama-sama disembunyikan? Kalau sudah ketahuan kan dibunuh dia. Tolong penjelasan dua hal ini, Bu ya. Betul, Bang Dik. Dajjal itu gelar, gelaran untuk seorang pendusta ulung. Pendusta ulung. Pendusta ulung, dia melakon dengan kedustaan-kedustaan. Al-Mahdi itu juga melakon, menampilkan, tapi bukan dusta. Itu hanya untuk samar, menyamarkan dirinya. Sama-sama penyamaran, tapi satu jago berbohong, satu jago memberi isyarat. Itu aja perbedaan berdua. Sama-sama tidak menampilkan aslinya. Mana ada di dunia, film aja nih Bang Dik. Kan tidak ada namanya musuh paling hebat muncul awal. Kita main game anak-anak coba sesekali lighting main game. Next level. Iya, imajinasi yang ada dalam game itu bukan imajinasi yang hambar. Kalau kita merujuk misalnya ini belum ke agama nih, kita ngomong ahli akal aja, filsafat, Aflatun, Plato. Kata Plato, apapun yang terimajinasikan dalam visualisasimu, khayalmu, itu ada hakikatnya. Yang di dunia ini cuma imitasinya. Karena hakikatnya cuma satu. Al-haq itu cuma satu. Alhamdulillah. Jadi musuh itu juga satu. Tapi kemudian bayang-bayangnya, lapisan satu, lapisan duanya, mirip-mirip seperti game. Jadi Bang Dik, Allah itu sudah kasih clue. Dunia itu, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Dunia itu hanya. Ada kala only, innama, lil hafsar bahasa Arabnya. Hanya untuk main-main dan game. Senda gurau. Kalau terjemahan anak-anak sekarang aja. La'ibun walahwun. Game dan senda gurau. Jadi jangan serius-serius amat Bang Dik. Ini skenario-nya sudah ada. Kita kalau sudah tahu stage 1, 2, 3 dalam game. Wah, nanti ketemu ini. Yang mengerti itu bisa jadi musuh, bisa jadi emang dia lakonnya gitu. Emang dia yang buat skenario-nya.
Kalau kita sudah diberitahukan skenario lewat lisan Rasulullah, lisan para aulia, ya kita siap-siap. Takut ya takut, tapi tidak kemudian putus asa. Percaya diri, ya percaya diri, tapi jangan belagu gitu. Biasa aja. Dan ini real, semuanya real. Mengenai Dajjal. Dajjal nama aslinya adalah Musa bin Sam'un. Ulang. Musa, bukan Musa. Musa bahasa Arab, Musa dalam bahasa Ibrani, bin Sam'un. Bin Syam. Musa itu artinya child of water, itu kira-kira ya, anak air kali ya. Mungkin begitu bahasa Inggrisnya ya, anak air kira-kira gitu. Nabi Musa kan dihanyutkan di air. Samiri, Dajjal, itu dia dari kampung Samara. Saya tidak tahu kampung Samara itu apakah di Askolan, Mesir, ataukah di daerah Yerusalem, saya belum meneliti. Karena kampungnya itu sudah hilang ya. Itu juga hanyut waktu kecil dan diselamatkan oleh siapapun yang Allah perintahkan gitu ya. Diselamatkan. Sama Nabi Musa juga dihanyutkan lalu diselamatkan. Jadi sama-sama anak air. Anak ketemu di air gitu. Keren. Itu nama kecilnya. Tapi sebelum itu, saya sudah pernah cerita di event yang lain bahwa Samiri atau anak air ini, Musa bin Sam'un ini, Sam'un ayahnya dan ibunya itu mandul. Tidak punya anak. Mandul. Ditanya terus, orang Bani Israel kan tukang ngejek. Payah ente, mandul ente, nggak bisa bikin anak ente, kira-kira begitu. Di sini kan kalau ketemu, udah sekian bulan nggak hamil-hamil, nggak bisa bikin ya. Wah itu nyesek banget itu, apalagi seorang perempuan. Laki-laki biasanya lebih santai. Akhirnya didesak oleh istrinya, ayo kita cari ahli obat. Zaman itu tidak ada dokter, tidak ada mustasfa, hospital. Mereka datang ke dukun-dukun atau tobib-tobib. Ternyata ada satu tobib yang nyamar jadi, iblis nyamar. Iblis nyamar jadi tabib. Dia mengatakan, kamu bisa punya anak, tapi syaratnya satu. Lakukan hubungan suami istri di kuil berhala, kuil setan. Lakukan di situ, ya tentunya nggak pakai doa Bang Dik. Karena itu dilakukan di tempat yang horor sekali, tempat menyembah berhala, tempat menyembah iblis ya. Maka secara fisik dia anak Sam'un, tapi secara batin iblis ikut berhubungan saat itu dan hamil, dan itu adalah anak dari iblis. Iblis namanya Azazil. Jadi nasab batinnya Dajjal itu Musa atau Dajjal bin Azazil secara batin. Bapak batin istilahnya ya. Kalau Musa bin Imran, Nabi Musa Rasulullah, beda. Jadi ada Musa Rasulullah bin Imran, ini Musa bin Sam'un atau Musa atau Dajjal bin Azazil. Berapa umurnya? Hitung aja Bang Dik, dari masa Bani Israel sampai sekarang. Itu atau Dajjal itu atau tubuh jasadnya milik bapaknya, jangan-jangan tubuh ruhnya milik. Emang. Begitu jadi jasadiahnya adalah manusia. Manusia, ruhnya. Spirit di dalamnya adalah spirit Azazil. Maka dia saktinya bukan main. 11-12 dengan Azazil iblis. Terus berapa umurnya? Ya hitung aja. Dari Nabi Musa sampai sekarang. Zaman Bani Israel itu sampai sekarang. Jika Allah izinkan Dajjal itu hidup sampai sekarang, masa kita nggak percaya dengan seorang Nabi namanya Khidir, Balya bin Mulkan, juga hidup sampai sekarang. Iblis dari dulu sampai sekarang belum mati-mati Bang Dik. Iblis, yes. Jika Allah bisa memanjangkan iblis, Azazil, bahkan semua jin itu kalau nggak ada yang bunuh dia masih hidup. Kalau Azazil dibunuh hidup lagi. Jadi dia nggak akan mati-mati sampai kiamat. Cuma anaknya bisa dibunuh karena dia punya tubuh fisik. Dia punya tubuh fisik itu bisa mati. Buya, kalau Nabi Khidir saya mendengar memang masih hidup. Dia bersama dengan orang-orang para pencari ilahi. Apakah Dajjal juga hidup di tengah orang-orang yang mencari kemaksiatan, duniawi dan lain-lain? Wali Allah, Nabiullah, satu nabi setan. Ya, jika wali atau dukun aja bisa pindah tempat dalam sekejap, bisa terlihat di beberapa tempat di satu waktu. Uwais Al-Qarni di satu waktu terlihat di dua tempat. Ibunya ngelihat di rumah, temannya ngelihat ada di Mina, di Arafah. Ketika tawaf, bengong, ini
Uwais itu siapa? Kalau dalam beberapa riwayat Allah mewakilkan menyuruh malaikat menyerupai Uwais. Malaikat apa ini? Malaikat kan cahaya. Berarti ini cahaya-cahaya yang memancar dari dalam diri Uwais Al-Qarni. Sama. Dajjal itu juga punya kegelapan-kegelapan yang bisa memancar di mana-mana. Bayang-bayang kita kalau berdiri begini, lalu ada 7 lampu di depan kita, maka bayang kita ada 7. Maka akan terlihat 7. Ini contoh aja Bang Dik. Ini ilustrasi biar gampang. Iya, Bahwa Dajjal itu dan Nabi Khidir, bayang-bayang mereka bisa terlihat di mana-mana. Dan ini bukan khurafat, karena ada dalilnya. Apa dalil yang paling kuat lagi setelah ada Sahih Bukhari tadi tentang Uwais Al-Qarni? Sayyidina Yusuf alaihissalam. Sayyidina Yusuf ketika digoda oleh ibu angkatnya, bukan ibu angkat juga ya, tuannya, nyonyanya. Majikannya sangat cantik sekali. Perempuan paling terawat di zaman itu. Saya nggak bisa bayangin, Bang Dik pasti langsung pingsan ngeliatnya ya. Mungkin matanya nggak bisa kedip lagi dengan kacamatanya yang lucu itu ya. Yusuf alaihissalam hamma biha, sempat ada himmah, tergerak sedikit. Itu secara nafsiyah, tapi batin beliau menyelamatkan. Batinnya kemudian melihat ayahandanya Sayyidina Yakub bin Ishak. Itu muncul di depan bawa tongkat, lalu beginiin kepalanya. Pop. Menegur. Nabi Yusuf sadar ketika dia sempat bergumam, wow cantik juga ya gitu. Dan itu tidak dosa. Kan kita mengagumi sesuatu dosa? Enggak. Ya wajar, beliau selama ini mengagumi sebagai nyonya, sekarang malah digoda gitu. Diketuk. Nabi Yusuf, untung Bang Dik dan saya bukan Nabi, jadi nggak perlu diketuk. Lewat dulu ya kan. Walhasil, beliau menyaksikan ayahnya ada di Mesir, padahal ayahnya tinggal di Yerusalem. Jarak Mesir Yerusalem lumayan jauh. Nggak mungkin perjalanan sekejap, semenit, 2 menit, nggak mungkin. Itu sebulan, 2 bulan baru bisa lewat. Nah, Nabi bisa dilihat dalam banyak bentuk. Dalam beberapa, di satu waktu, di beberapa tempat. Itu pancaran cahayanya sebenarnya. Pancaran cahayanya. Nah, jadi umurnya berapa? Hitung aja dari zaman Bani Israel sampai sekarang. Ciri-cirinya ada di mana, Bu? Saya tidak berani karena hadisnya hanya menyebutkan pulau. Satu pulau. Bukan Pulau Gadung, Bang Dik. Mungkin pulau, jadi ingat segitiga Bermuda. Enggak juga. Di dalamnya mungkin? Enggak, ini rahasia kenal. Kalau segitiga Bermuda, mungkin kita udah bunuh dia dari dulu kali. Ya, nggak mungkin semudah itu. Atau di ujungnya bumi? Di mana itu ya di ujungnya? Emang bumi? ada ujungnya bumi, Bang Dik? Bumi bulat, mana ada ujungnya? Gini Bu ya, Ya. Dajjal itu digambarkan, ya banyak banget di YouTube nih Bu ya, yang disandingkan bahwa dia bermata satu gitu. Nah bermata satu ini sebenarnya sistem atau cara pandang orang yang hanya melihat dunia dan dunia saja. Jangan-jangan, mohon izin Bu ya, Dajjal itu ada di hati saya gitu, di hati kita gitu. Jika pertanyaannya Dajjal secara maknawi, Dajjal kebohongan ya. Kebohongan yang ulung tadi. Iya. Itu ada di sekitar kita semua. Maka Nabi mengatakan, setelahku akan muncul salasuna dajjalun, 30 dajjal. Itu menunjukkan banyak, bisa jadi lebih. Lalu, ada dajjal secara hakiki. Itu dajjal yang Samiri, Musa bin Syam'un itu. Nah, bagaimana ada mata satu? Semua hadis tidak ada yang menyebutkan bahwa dajjal itu matanya satu. Matanya 2, tapi makanannya belean. Apa terjemahan belean itu? Belekan. Ada kotorannya. Ketutup terus. Karena dia mengalami waktu kecilnya, karena banjir itu, mengalami nggak tahu apa yang terjadi pada badannya. Karena ini penyatuan spirit iblis dengan badan itu agak sulit kali ya. Wallahu alam, sehingga matanya mungkin tidak kuat satunya. Dan ini cara Allah untuk memberi pelajaran bagi si Dajjal ini sebenarnya. Nah itu buka cuma satu, itu pun kebuka-buka tutup gitu. Oh, sebenarnya matanya 2, cuma satu kicer kali ya. Iya. Gitu ya saking. Iya. Yang kanan. Yang kanan. Terus. Ini Dajjal ya.
Gitu, Pak. Gitu ya? Adapun satu itu imajinasi orang-orang yang berimajinasi tentang Dajjal mata satu gitu ya. Jadi kalau kayak di film-film anak-anak tuh ada siapa namanya temennya Sung Goku itu, Tenzin Han ya, Buya Asfi ya. Dia jurusnya kan begini tuh. Matanya kan 3 tuh. Dulu kita waktu kecil Luar nonton. biasa beliau udah banyak baca kitab tapi nonton Sung Gokong juga. Sung Goku ya. Sung Gokong luar biasa ya. Ya, terus kalau di Sung Gokong kan ada lagi tuh yang siapa namanya? Yancha ya, apa? Ini Sung Goku di Dragon Ball. Iya, dengan Oh, saya juga nonton itu, saya baca juga itu. tidak ada seni baca komik ataupun film kecuali itu inspirasinya dari cerita-cerita sana semua. Iya, betul. Ya, jadi itu bukan cerita bohong. Avatar termasuk. Luar Avatar biasa. itu tentang Yang jelas cerita. itu komik luar biasa dengan penggambaran yang luar biasa. Maka Bang Dik sebagai seniman pelukis ketika disebut mata satu atau matanya satu yang bisa melihat, yang ketangkap oleh seniman-seniman mungkin Illuminati atau saya nggak tahu namanya, mereka kemudian melukis satu mata, gitu ya. Apakah itu satu sistem? Itu penafsiran simbol karena ini sebagai seorang seniman, Bang Dik, bukankah satu lukisan bisa ditafsirkan banyak makna? Iya, iya, iya. Nah, dan saya tidak mau terjebak kepada banyak interpretasi yang bisa jadi salah. Ntar kita sotoy lagi, sok tahu. Saya potong sedikit ya. Ya. Saya dulu masih kecil tuh suka ada orang keliling jual tasbih, juz amma, sama buku tentang neraka dan surga. Jadi digambar itu dua-duanya. Waduh. Nah, herannya ini masuk gitu loh. Sehingga kita takut. Sekarang orang-orang barat tuh dengan agamanya masing-masing suka menggambar sehingga anak-anak jadi doyan buku yang tidak berbau Islami. Ini salah satu pemahaman juga kali ya untuk agar anak-anak kita terkecoh gitu ya. Bisa jadi. Karena Dragon Ball tuh indah banget ceritanya. Tapi itu yang nulis kan bukan orang barat, Jepang. Jepang ya. Mungkin pesanan orang barat. Enggak, ide itu turun di satu hari, satu malam bersamaan, Bang Dik. Ada yang menangkapnya secara detail, ada yang menangkapnya secara umum. Saya sering mengalami itu. Jadi misalnya kita dapat ide menulis suatu tema. Oh, Kita niatkan nanti saya akan posting 3 hari lagi. Besok profesor saya sudah masuk tulisannya ke Republika atau Kompas. Wow, hebat juga nih Pak dosen. Gitu. Secara metodologi itu ada penjelasannya, tapi itu penjelasan filsafat masyaiyah namanya, filsafat peripatetik. Saya tidak mau menjelaskannya di sini. kapan-kapan? Nanti kita bicara tentang apa perbedaan filsafat dengan sufi. Wah, keren. Nanti ada ya. Tunggu tanggal mainnya itu tentang filsafat dan sufi ya. Karena filsafat itu kata-kata yang kadang-kadang bisa menyamarkan ayat-ayat. Sufi sendiri adalah orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta. Masya Allah. Ini luar biasa loh. Saya pingin jadi sufi itu, tapi susah. Karena sufi itu dibenci, dibalas dengan doa. Ya, betul ya. Dipuji dia tidak mau. Karena Allah lah yang pantas. Kapan-kapan kita bahas itu ya. Insya Allah. Tapi ini masalah gadget sekarang. Masalah apa? Masalah gadget. Oh, HP gadget. ya, sekarang banyak sekali di gadget itu fitnah di situ. Dan itu gampang sekali gitu orang membolak-balikkan fakta, terus menyalahkan orang. Buya sendiri diserang oleh orang yang mungkin baru belajar agama. Ya. Kok tahu Bang Dik? Nonton? Ya, saya kan fans. Iya. Murid-murid ya kan, bahasa artis itu fans ya kan ya. Ini gimana Bu ya kita menyingkapinya ini? Gadget ya. Gadget ini sebenarnya sudah dinubuatkan juga oleh baginda Nabi SAW. Nabi mengatakan, Oh ya? Ya, hadis Ibnu Mubarak. Lafaz yang saya ingat, nanti mungkin Buya Asfi bisa meluruskan ya. Min asyratis sa'ah, ciri-ciri hari kiamat, ayyuk khazal ilm anil asaghir. Ilmu diambil, diakses, didownload, didengarkan dari yang kecil-kecil. Para ulama ahli hadis menganggap yang kecil itu yang tidak bersanad. Dia berguru langsung ke buku, dia berguru. Sekarang orang tidak baca buku, Bang Dik. Yes. Ya, teman saya dari Bandung bilang, minat baca orang tinggi, Buya, tapi kualitas baca orang rendah. Saya Kualitas pikir, ya. Oh iya juga. Sekarang orang baca WA, baca yang paling lucu, baca komentar di bawah video YouTube, baca komentar di berita, tapi
minat baca kitab mana? Kitab setebal ini isinya berita tentang akhir zaman. Siapa yang mau cerita? Kitab Tazkirah. Ini pegangan saya semenjak saya masih kelas 3 SMP. Jadi saya sudah dapat kitab ini, cuma dulu ringkasan Imam Sya'rani, dan saya dapat kemudian yang kitab intinya di kitab Imam Al-Qurtubi, At-Tazkirah. Dulu mukhtasar At-Tazkirah. Karena saya berazam dulu, ya Allah, saya tidak mau melepaskan ilmu ini. Maka sampai sekarang saya punya jatah, Bang Dik. Saya main handphone, tapi saya lebih banyak main buku. Saya baca yang ada maklumat di dalam gadget, tapi saya lebih banyak ngambil maklumat dari sini. Dan di kolbu kita juga ada gadget, Bang Dik. Ada gadget? Ada gadget juga di kolbu kita. Maksudnya? Dan itu dahsyat sekali. Handphone atau tablet, dia supaya bisa mengakses berita, mendownload, dia butuh wifi, butuh kartu. Yeah. Kalau kartu berarti dia perlu ada pulsa. Sama, kalau Bang Dik bisa menghidupkan Kolbu. wifi di kolbu itu, terkoneksi dengan server tertentu, Wah, keren. maka akan bisa mengakses. Sedikit Itu bocoran dong gimana tuh caranya, Bu ya? Sedikit aja lah. Ya, nanti kita bahas yang lain. Ini tapi tanggung nih. Saya mempersiapkan perang soalnya. Waduh, gawat Bang Dik. Ketika Sayyidina Umar datang kepada baginda Nabi, apa kata Nabi? Jika ada di setiap umat itu muhaddatsun, orang yang diberi kabar kolbunya, itu muhaddatsun. Orang yang bisa Muhaddatsun itu artinya orang yang diberikan kabar hatinya. Iya, kalau muhadditsun ahli hadis. Muhaddatsun dia diberitakan di kolbunya. Itu muhaddatsun. Itu hadis Sahih Bukhari, Muslim. Kolbu yang seperti apa, Bu ya? Sering berzikir kah? Dulu selesai dulu hadisnya, Bang Dik. Oh, ya. Nafsu saya, Bu. Lau kana fi ummati la kana Umar. Kalau ada di umatku, itulah Umar orangnya. Apa yang dilakukan Umar? Umar lagi khutbah di Madinah, itu bisa berdialog dengan tentara dia, panglima dia, Sariyah yang ada di Irak atau Syam. Itu pakai telepon apa itu, Bang Dik? Wah, Apa ininya itu? Servernya apa? Itu server kolbu. Dari kolbu kepada Allah, Allah yang mengirimkan. berarti HP sama hati lebih canggih hati ya? Iya. Lebih canggih hati kalau dirawat. Kalau dirawat. Maka persiapan kita di akhir zaman, nanti ini tablet Bang Dik nggak bekerja karena nggak ada energi listrik. Seperti tadi Bang Dik cerita, teman Bang Dik membandingkan teknologi orang Uni Soviet atau Rusia dengan US. Ini mau menghancurkan, ya ini sebelum dihancurkan dimatiin dulu sistemnya. Kalau semua sistem mati, bagaimana Bang Dik? Handphone tidak bergerak. Ya, ini seperti pisau. Pisau itu bisa dipakai bunuh orang, bisa dipakai untuk bikin bumbu masak yang enak. Terserah mau dipakai apa gadget kita. Kolbu juga sama. Kolbu ini bisa dipakai untuk mendekat kepada Allah, bisa mendekat kepada selain Allah, bisa untuk memelet malaikat, bisa untuk memelet akhwat. Yang mana Bang Dik pilih? Mau jadi kekasih Allah, pelet malaikat. Ini bahasa. Pelet malaikat itu ngundang malaikat. Malaikat itu senangnya cuma dengan orang yang zikrullah. Zikrullah, subhanallah, apapun. Itu malaikat pasti datang tuh melet malaikat bahasa saya. Tapi itu bisa digunakan oleh ahli-ahli pelet untuk mantra-mantra, doa-doa untuk menaklukkan lawan jenis. Sebagaimana itu laki perempuan sama, Bang Dik. Laki perempuan sama. Keinginan begitu sama. Nah, karena nggak bisa langsung nembak langsung, lewat nggak langsung deh gitu ya. Nah, itu kekuatan kolbiah. Nah, inilah yang harus kita rawat, kita latih dari sekarang. Siap-siap ini nanti nggak ada gitu. Baik. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk bertanya tentang Dazal. Ya, saya jadi ingat bahwa Rasulullah menyarankan kita berkuda, memanah, dan berenang. Setahu saya Rasulullah itu nggak punya ya perlengkapan renang ya. Apakah nanti perangnya di akhir zaman itu tidak ada lagi yang namanya senjata canggih, peluru-peluru semuanya macet, komputer sudah mati, yang ada, nah ini, kita lari itu hanya bisa terbebas, lari berenang ke air, dikejar-kejar kemanapun, di gunung-gunung tetap dicari-cari, tapi di air itu kita bisa selamatkan, karena air kan sifatnya menyucikan gitu ya. Ada nggak korelasinya perangnya nanti kita ini dengan
memanah, berkuda. Berenang. Saya sempurnakan dulu riwayat itu. Bahwa riwayat tadi mengenai memanah, berkuda itu memang ada di hadis. Imam Nasai itu di Sunan Nasai mengumpulkan bab khusus tentang berkuda. Memanah itu ada bab khusus dalam kitab hadis. Tapi berenang tidak ada, karena itu muncul dalam kalam Sayyidina Umar. Nah ini nih. Ya, jadi ini teman-teman diluruskan para dai pencinta olahraga akhir zaman. Olahraga, namanya aja olahraga Bang Dik. Emang begitu, olahraga akhir zaman itu semuanya manual, pedang. Jadi harus ada juga latihan pedang. Bukan hanya memanah, bukan hanya berkuda, tapi ada juga main pedang, main tongkat. Tapi ingat, perang dengan Dajjal itu bukan hanya perang fisik, tapi dia perang batin. Yang ikut perang saat itu bukan hanya fisik manusia, tapi iblis turun, jin kafir turun semua. Terus kita mau sama siapa kalau kita nggak punya backup secara rohani? Kalau malaikat tidak pernah kita pelet, gitu ya, nggak pernah bersama kita. Jika para syuhada ruh-ruhnya tidak merestui kita, gimana caranya? Para aulia kita tidak punya koneksi sanad kepada mereka. Kita kalah Bang Dik. Karena satu, mereka itu ada jin-jin, ada syaitan di belakang dia. Seperti terjadi pada perang Badar. Jadi Nabi berdialog di hadis Sahih Bukhari dengan Sayyidina Jibril. Nabi bertanya, wahai Jibril, malaikat seperti apakah, golongan manakah yang berperang waktu perang Badar? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Sebagaimana yang berperang bersama engkau adalah orang-orang terbaik, maka yang kami turunkan juga malaikat terbaik. Jadi yang ikut perang waktu perang Badar itu orang-orang terbaik, malaikat-malaikat terbaik. Manusia-manusia yang perang itu kualitasnya lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu. Nah, ini yang dahsyat sebenarnya. Dan jumlah mereka 313. Maka hati-hati dengan angka ini. 313 ini akan banyak dicaplok oleh orang yang nggak sabar. Padahal untuk membentuk 313, Nabi memerlukan waktu dari masa Makki, kemudian sampai ke tahun kedua Madinah. Ini nggak mudah. Ngapain Nabi di Mekah? Nabi nggak ngajarin sholat. Udah dapat perintah sholat 3 tahun sebelum hijrah. Yang Nabi ajarkan selalu Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad. Supaya tidak ada perselingkuhan dalam kolbu. Cukuplah zahir yang berselingkuh dengan dunia, mencintai dunia. Tapi kolbu tidak boleh berpaling kepada selain Allah. Cukuplah badan kita maksiat, tapi batin kita nggak boleh maksiat. Yang Allah pandang kan batin. Kenapa dulu ada laki-laki bunuh 100 orang diterima? Karena batin dia mencari Allah. Ada perempuan yang melakukan pekerjaan yang menurut kita paling hina di dunia. Tapi batin dia mencari Allah. Ketika dia melihat ada seekor anjing, dia selamatkan. Itu lebih mulia daripada orang yang bicara ayat-ayat agama, tapi batin dia tidak seirama dengan Rahman dan Rahim. Padahal Allah selalu berbicara Rahman dan Rahim. Nyambung Bang Dik? Ya, ya. Sudah itu Buya? Ya, itu aja deh. Ya Allah, ya Karim. Mulai sekarang saya harus belajar berenang. Berkuda. Jadi itu latihan fisik aja Bang. Ya, saya pikir tadi itu berenang itu filosofi ya. Kalau kita berenang dari pantai, garis pantai, kalau kita keasikan, terus berenang, lama-lama kita kejauh untuk balik, tenggelam kita. Makanya, begitu kita jalan ke dunia, lagi asik, Allahu Akbar, balik. Berenang lagi, Allahu Akbar, balik. Jadi kita ada beberapa 5 waktu jadi latihan untuk berenang lebih jauh lagi. Saya pikir cuma itu. Ya ternyata, tadi penjelasannya, tapi boleh juga tadi ya, filosofi. Bagus. Saya ini baru belajar agama, sahabat semua. Dan saya dulu sekali pernah baca tentang perbandingan agama, tentang Isa di dalam Islam, Muhammad di dalam Injil. Dikatakan bahwa nanti Nabi Isa turun. Itu kan menarik ya. Nabi Isa akan turun. Wah, kalau begitu aku pilih agama di luar Islam saja. Tapi kenapa orang-orang Islam tetap meyakini Islam walaupun Islam turun? Lembaran berikutnya, saya baca di buku itu, dicetakan ke berapa hurufnya masih juek-juek gitu loh, huruf penajam lama. Ternyata Nabi Isa itu turun hanya ingin menjelaskan bahwa Rasulullah
adalah nabi yang benar. Karena di saat itu digambarin buku-buku itu bahwa orang tidak lagi percaya pada ulama, kiai, ya. Orang lebih percaya kepada tabib, orang yang bisa menyembuhkan. Di situ ya. Nah, sekarang kita beralih dari Dajjal ke Isa. Sebenarnya itu dari yang saya ceritakan tadi. Pastikan salah semua mungkin ya. Mungkin saya juga tidak tahu buku yang terbaik. Nabi Isa. Tentang Nabi Isa kapan turun, dan apa yang akan dikatakan oleh Isa, dan apa perannya Isa turun. Iya. Pertama, Nabi Isa itu unik. Unik. Kenapa? Dia lahir dari rahim seorang ibu yang tidak melalui perkawinan, tidak melalui persentuhan suami istri. Maka sangat kurang ajar sekali kalau ada yang menafsirkan ketika Jibril datang lalu menggalui Maryam. Itu tidak mungkin. Kenapa? Dulu waktu Nabi Ibrahim didatangi Jibril, dihidangkan makanan, itu Jibril diam. Baru kemudian Nabi Ibrahim merinding. Kayaknya yang di depanku bukan manusia deh. Baru dia paham. Itu dalam surat Al-Dzariyat ya. Surat Al-Dzariyat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam terlahir ya. Jadi terlahir. Jadi kita dulu, kita kritik dulu kalau orang yang mengatakan Nabi Isa itu anaknya Jibril kan gitu. Itu nggak benar. Karena Sayyidah Maryam tidak pernah digauli bahkan disentuh oleh laki-laki manapun. Berarti ini anak siapa? Langsung dihembuskan oleh Allah. Karena Allah jika berkehendak tidak butuh sebab. Karena dialah pencipta sebab. Lam yalid wa lam yulad. Itu artinya lam yalid, dia ada bukan disebabkan atau menyebabkan. Karena dialah yang menciptakan sebab. Itu lam yalid wa lam yulad. Maka disebutlah beliau ini roh murni, disebut ruhullah. Saya kalau menerjemahkan spirit murni, pure spirit. Ya. Disebut juga kalimatullah. Kenapa? Karena dia ada cukup dengan kun, tidak perlu perkawinan. Allah berkata kun, langsung jadi janin di dalam. Allah sedang menguji kita bahwa ada kok orang lahir tanpa ayah dan ibu, itu Adam. Ada yang tanpa ibu, itulah Hawa. Ada yang tanpa ayah, itulah Isa. Ada yang dengan ayah dan ibu, itulah Bang Dik dan saya. Dan kita semua yang ada. Itu pertama. Ya. Ini uniknya Sayyidina Isa alaihissalam. Dan yang kedua, Nabi Isa itu ditakdirkan oleh Allah membuka rahasia-rahasia rububiyah Allah. Apa arti rububiyah? Sisi penciptaan, sisi kekuasaan Allah, menghidupkan yang mati, memberi rezeki, mengetahui yang tidak tampak oleh kasat mata. Jadi Sayyidina Isa itu adalah pancaran rububiyah. Pancaran rububiyah. Maka Sayyidina Isa bagaimana gak disembah orang? Ada orang mati, dipegang dadanya hidup. Apa? Kan itu Dajjal juga begitu nanti. Ya, maka disebut Al-Masih dua-duanya. Nabi Isa itu Al-Masih. Dajjal itu Al-Masih. Nabi Isa itu Al-Masih hakiki. Sedangkan Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal, masih yang palsu. Itu. Dajjal ini pembohong, berarti palsu dia. Lalu teman-teman, Nabi Isa ini betul-betul menampilkan rububiyah gitu. Menampilkan sisi-sisi sifat-sifat keilahian. Maka umurnya tidak lama. Beliau belum menyempurnakan syariatnya. Dan syariatnya baru sempurna ketika beliau menjadi seorang yang tidak menampilkan rububiyah lagi, tapi menjadi umat Muhammadiyah. Umur 33 belum diangkat, ya, alaihissalam. Itu dengan skenario yang luar biasa. Nah, disinilah yang saya pernah cerita sebelumnya bahwa Yudas Iskariot itu sebenarnya adalah orang-orangnya Dajjal, bahkan mungkin Dajjalnya sendiri yang dia sudah membaca, dikabarkan kematianmu nanti adalah di tangan Isa. Maka dia ingin merubah takdir. Dia ingin melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, orang-orang yang melawan takdir Allah itu pengikutnya Dajjal. Orang-orang yang tidak terima kepada takdir itu pengikut Dajjal. Kita nggak terima, kita hidup di akhir zaman. Antum nggak terima bahwa ada perbedaan di luar sana. Lalu memaksa orang untuk sama dengan kita. Itu ciri-ciri orangnya. Suka memaksa, penuh kekerasan, tidak ada kasih sayang. Tapi Allah
khairul makirin. Allah sangat bagus makarnya. Ketika Yudas Iskariot ingin menjebak Nabi Isa, Allah malah jemput Nabi Isa dengan sosok-sosok yang lain. Nah, ini yang dirahasiakan Allah. Siapakah yang menyelamatkan Nabi Isa saat itu? Lalu diturunkan lagi di akhir zaman. Karena dengan begitulah sisi ruhullahnya nanti bisa ketutup. Dia akan menjadi Abdullah. Hanya hamba Allah. Dan ini dicirikan dengan satu hal, Bang Dik. Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa tidak merasa layak dirinya jadi imam. Tapi malah mempersilahkan Al-Imam Al-Mahdi jadi imam. Karena saat itu jabatan kerasulan Nabi Isa sudah tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi diturunkan di akhir zaman, dia bukan sebagai nabi pelanjut kenabianku, tapi dia ngikut waliku. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi, betapa indahnya jadi umat Muhammad, kewaliannya ditutup dengan seorang nabi. Masya Allah. Podcast dari Rumi Jakarta, saya nih gimana ya, membayangkan Nabi Isa itu manusia yang tidak pernah tersentuh debunya dosa. Jangankan dosa, debunya dosa yang terhembus pun tidak nempel pada dia. Maka wajarlah dia diberikan nama ya kudus oleh Allah sendiri. Suci dia, gitu ya. Tapi Nabi sesuci itu mendengar kabar akan berperang dengan Dajjal dan akan membunuh dengan pedangnya. Kalau Rasulullah, kan ceritanya dia panglima, jenderal, jelaslah dia ahli dalam peperangan. Ini tiba-tiba ada orang yang lembut, bisa mampu membunuh Dajjal. Ini saya ingin tahu, ini sebuah cerita, analogi, atau memang kejadiannya seperti itu? Gini analognya Bang Dik. Bang Dik ini orang yang lembut. Terus ada orang ngaku-ngaku jadi Bang Dik. Pakai kacamata yang lucu itu. Kemudian kupluk yang sangat unik itu. Dan ngaku, akulah Bang Dik. Panglima Kandang Jurang. Misalnya. Makasih Bu ya udah dipromosiin Bu ya. Pendiri tarekat Goa. Go to Allah. Goa iya. Bukan bahaya loh Bang Dik. Bahaya lagi berbahaya. Ya. Terus gimana? Lalu dia mau ngambil akses di tempat Bang Dik. Marah lah pasti. Marah. Nabi Isa, dialah Al-Masih hakiki. Kata nama Al-Masih ini kemudian diambil oleh Dajjal. Apakah dia diam? Tentu tidak. Nabi Isa itu kalimatullah. Dia ruhullah. Maka dalam kelembutannya, ruh itu kan yang maha kasih sayang. Di dalamnya ada sifat kasih sayang. Yes. Kasih sayang itu bisa jadi senjata. Dengan ruhullah itulah dia kemudian mengalahkan Dajjal. Itulah mandat yang diberikan Allah kepadanya melalui tangan Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi lah nanti yang mengatakan, yang memberikan pedangnya kepada Sayyidina Isa. Sayyidina Isa kemudian melawan Dajjal. Maka Dajjal ini setiap kali mendengar Isa, dia lari. Karena dia tahu bahwa umurnya akan habis dengan Sayyidina Isa. Al-Masih yang hakiki. Jadi nanti Bang Dik kalau dengar kata Dajjal muncul, baca Assalamualaikum ya Isa, gitu aja bentar. Ini canda loh Bang Dik, tapi serius. Cabut langsung. Kabur dia langsung tadi. Luar biasa. Ini masalah berat, beliau bawanya dengan enteng dan ringan. Mudah-mudahan bukan hanya orang-orang yang doyan belajar, tapi orang yang baru keinginan untuk mengenal agama juga bisa mengenali apa yang kita pelajari ini. Buya, Nabi Isa kan turun. Ya, katanya setelah membunuh Dajjal, dia hidup di bumi ini selama 40 tahun. Bahkan dia menikah. Dia punya keturunan, sementara Imam Mahdi hanya 9 tahun mungkin gitu. Gimana Bu ya yang dipelajari dari banyak buku-buku tentang ini semua? Bagus. Banyak riwayat tentang umur Nabi Isa dan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, jadi kalau kita buat urutannya, tadi ada yang ketinggalan sebenarnya. Pertama itu terjadi fitnah, huru-hara akhir zaman. Virus ini bagian dari itu. Puncaknya simbol-simbol. Berarti udah mulai ya? Ini sudah mulai. Ketika negara bangkrut beli vaksin, bangkrut. Yang tinggal cuma nama negara, tapi
haibah kewibawaan pemimpin sudah hilang. Nggak ada ya. Karena sudah nggak ada dananya. Sudah ada negara di Afrika tidak punya kas negara. Saya membaca itu kemudian geleng-geleng kepala. Ini baru satu. Gimana dengan yang lain? Coba sesekali Bang Dik tanya kalau punya akses ke teman-teman yang di negara Afrika ataupun Amerika Latin. Itu di sana apakah vaksin ada? Nggak ada. Mereka tidak sanggup beli, Bang Dik. Kas negaranya nggak ada. Utang pun bingung karena tidak ada yang dijadikan jaminan. Kita terlalu banyak yang dijaminkan, akhirnya ngutang terus. Artinya kita ada sesuatu lah yang kita andalkan. Ya. Kemudian puncak-puncaknya nanti ketika terjadi perang Malhamah Al-Kubra, atau disebut juga dalam bahasa-bahasa orang mereka Armageddon gitu ya. Terjadi perperangan dahsyat. Al-Malhamah itu bisa diartikan Al-Harb Al-Kabir, ya, perang besar. The biggest war in the world. Ya. Jadi perang terbesar di dunia. Itulah perang dunia sekarang berapa yang 3. ada? Berarti itu yang ketiga. Itu yang ketiga, Bang Dik. Lalu setelah itu ini Al-Mahdi sudah ada. Sekarang Dajjal kan sudah ada. Pergerakannya sudah keluar. Jadi kalimat gaib tadi di Al-Quds itu bahwa Dajjal sudah keluar dari goanya, lepas rantainya, itu benar. Berarti ini berbanding terbalik, Bang Dik. Di sini Al-Mahdi juga sudah keluar dari goanya. Bukan goa tempat Bang Dik ya. Alhamdulillah ada promosi. Terima kasih ya podcast Cafe Rumi karena ini udah 100.000 yang nonton kita ini. Luar biasa. Wah, ini nggak tahu. Mudah-mudahan Anda semakin berminat melihat tayangan ini ya, semakin lama bisa 1 juta nanti orang. Jadi mempersiapkan, diaminin. Amin ya rabbal alamin. Mempersiapkan tentara-tentara untuk berperang dengan Dajjal. Lanjut Bu ya tadi. Jadi kalau Dajjal sudah mulai keluar, tapi dia tentu masih di pulaunya ya. Masih di pulaunya dan jadi bisa bahasa majazi, bisa bahasa hakiki. Kita karena tidak bisa mengaksesnya secara fisik, ya kita tunggu aja tanggal mainnya. Sama halnya Al-Mahdi juga begitu. Dia sudah mulai keluar dari guanya, tanda kutip. Tersembunyi juga. Tapi main bawah tanah. Main di bawah tanah. Ya main dalam secret-secret mereka, rahasia-rahasia mereka. Dan ini jangan dibayangkan seperti mainan-mainan biasa. Ini perang dunia. Jadi teman-teman yang kemudian nggak sabaran, terjebak dengan yang ngaku Imam Mahdi lewat sosial media, lewat mimpi-mimpi. Sabar, ini urusan akhir zaman. Ini urusan benar salah, surga neraka. Kita nggak akan menggantungkan nasib kita dengan khayal-khayalan, mimpi-mimpi. Harus jelas. Lahir, batin, akal, kolbu, ruh, semuanya harus lengkap, komplit. Jadi sabar. Yang sabar, ini yang, tapi memang sedikit orang yang sabar itu. Benar ya? Iya, betul. Jadi sabar dalam musibah, orang bisa banyak yang melakukannya. Tapi sabar dalam menghadapi akhir zaman ini, nggak banyak. Hatta Ustadz Dai, itu banyak yang tidak sabar. Iya. Kita udah lihat. Nggak sabar menentukan dukhon 25 Ramadan tahun lalu. Mereka nggak sabar. Setelah, mohon maaf, itu banyak jamaah kita yang ketakutan. Bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, Brunei, Singapura, Papua, takut semua. Adakah mereka dengan rendah hati minta maaf? Minta ampun kepada Allah? Nggak ada. Saya nggak tahu lagi ketidaksabaran apa yang akan mereka munculkan lagi setelah ini. Apakah perubahan akhir zaman? Apakah program akhir zaman? Padahal program ini semuanya kan akan kita tinggal. Kita nanti akan, kalau kita dapat masanya dan kita terpilih, kita akan membaiat beliau nanti di Mekah. Umat Islam akan baiatnya di Mekah. Berarti rumah kita akan kita tinggal. Ya. Setelah itu kemudian terjadilah perang. Jadi perang yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra itu. Perang antara timur barat, barat timur utara selatan. Itu perang semuanya, Bang Dik. Dimulai dari ada alat-alat yang canggih sampai kemudian mati semuanya. Kembali ke zaman bahla, zaman dahulu, seperti zaman-zaman manual.
Dan disebutkan di hadis itu perang antara kita dan Bani Al-Asfar. Apa arti Bani Asfar? Anak yang kulitnya kuning atau kulitnya putih. Di riwayat Abu Daud, saya kaget. Tadi saya baca-baca lagi murojaah, ternyata di riwayat Abu Daud disebutkan Banu Qanturah. Apa itu? Keturunan Siti Qanturah, istri ketiganya Sayyidina Ibrahim. Bang Dik katanya mau ya? Mudah-mudahan tadi di-cut terus dihapus ya. Tolong ya. Jadi kalau itu harus menjadi takdir, bukan cita-cita saya. Ya. Tapi doa seorang ulama. Waduh, seneng dia. Lanjut. Jadi akan terjadi perang nanti. Tunggu Bu Yani ya. Siti Qanturah. Imam Mahdi hadir dulu, baru Isa turun. Apa bareng setelah Isa ada hidup, Imam Mahdi mundur, meninggal dunia? Gimana Bu ya? Al-Mahdi dulu. Al-Mahdi dulu. Al-Mahdi, nanti ketika puncak perang itu, Al-Mahdi mulai muncul ke permukaan. Begitu juga Dajjal muncul, mereka hadap-hadapan. Al-Mahdi terpojok karena jumlah mereka sedikit. Jadi Al-Mahdi itu untuk menghancurkan Dajjal sebenarnya sederhana. Tapi takdir Allah bahwa Al-Mahdi tidak boleh membunuh Dajjal. Yang membunuhnya Nabi Isa. Maka dia menunggu Nabi Isa. Itulah repotnya Al-Mahdi nanti. Wow. Maka beliau menjaga semua tentara-tentara intinya. Kalau mau lawan klan-klan itu gampang. Ya. Di hadis itu disebutkan Bani Qanturah. Cuma di situ agak rumit juga memahaminya. Berarti memang ada keturunan istri ketiga Nabi Ibrahim, disebutkan situ wajahnya sih wajah-wajah orang kita Asia. Kita kan tahunya Siti Hajar sama Siti Sarah ya. Dan ketiga Siti Qanturah atau Qanturah. Nah, di hadis itu disebutkan ada yang datang. Aku pikir itu tadinya nggak penting yang ketiga itu diketahui, ternyata penting. Ya Allah ya Karim, kurangnya saya sejarah ya. Lanjut Bu ya. Siti Qanturah punya anak 6. Punya anak 6. Dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, suaminya Ibrahim. Dan itu melahirkan orang-orang Asia. Saya bukan cocokologi dan itu disepakati oleh orang-orang ahli. Ada silsilah ada sejarahnya di buku. Ada ya. Sekarang kan kita sudah buka, ada kuliah-kuliah umum di channel-channel YouTube. Jadi kalau buka YouTube jangan hanya nonton-nonton rekaman TikTok apa saja ya. Kita nggak ngelarang. Bu ya tahu aja sih Bu. Tapi tontonlah yang baik-baik, yang bagus-bagus berkualitas itu. Tapi rata-rata berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan itu disebutkan siapa Bani Qanturah. Apakah dia di situ berperang sebagai tentara Dajjal atau tentara Al-Mahdi? Saya rasa dua-duanya. Ada di Dajjal, ada di Al-Mahdi. Ya. Terjadi perperangan, kemudian summa hadnah. Hadnah itu artinya suluh, as-sulh bainahum. Terjadi gencatan senjata, jadi tidak lagi terjadi perang. Kemudian setelah itu baru terjadilah apa yang mesti terjadi antara Dajjal dan Al-Mahdi. Nabi Isa turun, Nabi Isa dapat mandat langsung untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa pun sebenarnya tidak bisa langsung membunuh. Sampai ada simbol isyarat dari Al-Mahdi. Apa isyaratnya? Itu masih dirahasiakan. Ya. Sehingga Dajjal yang sangat sakti mandraguna itu bisa dikalahkan dengan satu kali tebas. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena itu tidak disebutkan secara eksplisit ya. Dan kita apa maksudnya tidak dijelaskan dulu ya? Apa kita harus menafsir atau nanti akan ada turun penjelasan lagi? Akan ada penjelasannya. Suatu saat akan ada penjelasan mengenai itu. Bisa dari mulut para wali. Mungkin mereka sudah menjelaskan sekarang, tapi mungkin belum waktunya kita menjelaskan secara detail. Kita belum bisa menangkapnya dengan baik. Apa rahasia yang Allah taruh? Karena Allah kan sebaik-baik pembuat makar, pembuat konspirasi. Jika Ad-Dajjal naruh orang-orang dia di sekitar kita, apakah Al-Mahdi tidak bisa naruh orang dia di sekitar Dajjal? Kira-kira itu rahasianya. Dan ini yang kemudian rahasia apa yang dilakukan? Kita serahkan rahasianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya ingat itu hadis Bukhari ketika ada seorang sahabat dikatakan munafik oleh sahabat yang lain. Jadi Nabi makan di rumah seseorang tasyakuran. Jadi salah satu tradisi sahabat Rasulullah adalah mengundang Rasulullah makan dan sholat di rumah. Ini yang hilang hari ini. Karena apalagi zaman pandemi orang takut semua.
Saya harap kita menghidupkan tradisi itu lagi ya. Mengundang Jadi nanti orang. jangan ngajaknya di kafe doang, ngajaknya di rumah Bang Dik. Mengundang, ya. Ini bukan minta Besok diundang, ke rumah, Bu ya. Oke. Kemudian, Rumah saya kafe, Bu. ya ini untuk teman-teman semuanya. Kalau ada orang soleh sekitar kita diundang makan di rumah, saya kira begitu. Ada apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, si Ibnu Malik dia munafik. Nabi mengatakan, bukankah dia bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah dan aku Rasulullah? Dan Nabi lagi pasang badan tentang orang ini. Selamatin ya. Tapi wahai Rasulullah, dia ikut dengan orang-orang yang ada di Masjid Dirar. Jadi dulu ada masjid, ini kata kunci Bang Dik. Ini akan berulang di akhir zaman. Ada Masjid Nabawi, Nur. Nabawi Ada Nur. Nur kenabian, Oh, ada apa? nur keilmuan, nur ketawaduan, nur kejujuran. Ada masjid beribadah, tapi yang diajarkan itu kebencian, Wah, banyak itu sekarang. darah, kayak gitu saya nggak bisa ceritakan. Kadang-kadang khotbah Jumat juga begitu, Bu ya. Itu diror itu udah. Itu diror. Panas, Dan itu Bu. sudah banyak hari ini. Maka tidak semua masjid itu ada nur kenabian di dalamnya. Nur Nabi itu rahmah, rahmatul alamin. Maka masjid yang ada nur kenabian itu masjid kalau kita masuk kita merasakan keakraban cinta kasih. Maka jadikan Zawiyah markas Rumi sebagai markas kasih sayang. Kita siapapun yang datang, amin, ya Rabbal alamin. walaupun yang datang itu adalah orang dajjal yang nyamar, kita baikin. Misal ini contoh Bang Dik. Iya. Orang yang benci dengan thariqat, kita sajiin makan, minum, apa yang pantas kita berikan. Nah, maka teman-teman, ini akan terjadi juga. Ya. Nah, apa kata Nabi? Itu orangku. Yang ditaruh, kira-kira kalau diterjemah ke bebas, ditaruh di sana. Dan sekarang, Dajjal juga lagi ngeliat-ngeliat nih, siapa nih orang Al-Mahdi di sekitar dia. Sebagaimana Al-Mahdi ngeliatin, siapa orang Dajjal di sekitar dia. Sama. Luar biasa. Semua skenario itu akan terulang karena kunci al-miftah al-wahid ya, atau al-wahid satu-satunya jalan untuk memahami bagaimana skenario akhir zaman itu memahami sirah Nabi. Hanya itu saya nggak bisa lagi cerita kecuali dengan cara-cara menganalogkan. Namun bedanya saya seorang sutradara, Bang Dik sutradara. Bang Royal yang membuat naskah. Ketika di tempat Bang Dik buat film, saya juga buat film di sini. Jalan ceritanya sama, hasil filmnya beda nggak? Tapi orang bilang, oh, kok jalurnya sama ya? Alur ceritanya kok sama? Kira-kira begitu. Nah, alur cerita di zaman Nabi begitu, alur cerita di zaman Al-Mahdi begitu lagi. Nah, terakhir baru kemudian setelah Dajjal membunuh, Al-Mahdi diberikan hidup dengan umat Muhammad akhir zaman, begitu dengan Nabi Khidir, Sayyidina Isa, Sayyidina Ilyas, dan para aulia-aulia kutub, dan Abdal, dan semuanya selama 9 tahun. Tapi ingat, jika di masa Dajjal 40 hari, 1 hari sama dengan 1 tahun, maka coba di-compare. Bersama Al-Mahdi 1 hari sama dengan 1 tahun. Kalau 9 tahun, lamanya bukan main, indahnya bukan main. Tidak ada di situ penyakit, tidak ada orang miskin, dan dikatakan di hadis bahwa emas, berlian bergelimpangan di mana-mana. Dinar dirham, itu cuma batuk keluarnya dinar dirham, kira-kira begitulah ya. Orang nggak butuh lagi meminta-minta, orang tidak akan ada protes, tidak ada kebencian, semuanya rahmatan, rahmatan, rahmatan. Apakah Nabi Isa meninggal? Ada riwayat kita dapatkan, tapi itu dhaif. Nabi Al-Mahdi wafat, dhaif. Tapi kalau Nabi Khidir memang ada riwayatnya. Nah, lalu datanglah Ya'juj Ma'juj. Di hadis dikatakan bahwa Nabi Isa lah nanti diperintahkan juga oleh Imam Mahdi naik ke gunung. Gunung apakah itu rahasia juga. Dia ngangkat tangan, kemudian hancurlah, turun cahaya dari langit, kekuatan dari langit menghancurkan mereka. Karena Ya'juj Ma'juj itu dalamnya iblis semua. Ya. Setelah itu baru kemudian Allah matikan mereka dengan cara yang sangat baik sekali, indah sekali. Begitu yang saya dapat tangkap, ya, barangkali ada perbedaan penafsiran, itu bisa terjadi, namun inti-intinya kira-kira itu, wallahu a'lam. Pemirsa podcast dari Cafe Rumi Jakarta, saya adalah orang yang paling bersyukur ya. Karena ilmu banyak bertebaran di YouTube, tapi nyari guru itu susah ya.
Beliau, guru saya Buya Ar-Razi ini barusan menjelaskan entah itu berapa buku ya, bukan halaman lagi ya. Tapi saya langsung mendapatkan intisari pokok dari pembahasan tentang akhir zaman. Enak amat ya. Ya ini dia, buku itu adalah sejarah masa lalu. Salahnya, ente pada nggak baca. Nah, beliau baca. Saya tinggal denger. Jadi saya ingat Imam Malik. Ya kenapa? Jadi ada orang datang ke Imam Malik, ingin khataman kitabnya setebal ini 3 hari. Apa kata Imam Malik? Betapa enaknya kalian. Malik mengumpulkan ini 50 tahun. Kalian menghatamkannya dalam 3 hari. Begitu Bang Dik. Betapa enaknya Bang Dik. Saya membaca ini 25 tahun. Dari masa kecil Alhamdulillah. sampai remaja, lalu hafal beberapa buku-buku tentang akhir zaman. Hadis-hadis akhir zaman, tambah bingung ketika Ini ketemu jangan-jangan akhir karena zaman. saya ini generasi termasuk generasi milenial yang telat ya. Ya, Jadi kalau milenial dulu, berubah. dulu orang bisa mengingat 50 tahun ingatan, lama-lama 25 tahun, lama-lama cuma 5 tahun, lama-lama yang kemarin udah dilupain. Ya, tapi ini yang masih nyangkut di hati saya. Apakah di zaman Imam Mahdi itu, di eranya Isa, Islam mulailah di puncaknya kejayaan, atau menjadi agama yang awalnya terasing dan kembali terasing? Justru terasing itu sekarang nanti kembali lagi menjadi Oh, sekarang udah terasing? sekarang terasing. Orang kayak Bang Dik ini asing, Maksudnya orang asing gitu? aneh gitu. Tunggu Bu ya, jelas. Ini karena saya keturunan orang bangsa lain atau saya aliens? Ya, Bang Dik ini alien, tiupan dari Allah yang bukan berasal dari bumi. Kapan-kapan kita bahas alien ya? Ya, kakek moyangnya Nabi Adam berasal dari planet surga ya. Baik. Tadi tentang Kejayaan. kejayaan. Kejayaan puncak itu Nabi mengatakan summa yakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Saya suka sekali baca kalimat hadis ini karena ini yang membuat harapan saya tumbuh. Setelah muncul kekhalifahan yang pemerintahan yang zalim, ini bukan hanya negara tapi dunia. Kita dipaksa vaksin, ya kan? Kalau nggak bisa terbang. Ya, kita dipaksa begini, ya udah kita ikuti saja tanggal mainnya. Tapi kita katakan tunggu. Allah khairul makirin. Allah sangat bagus ngaturnya. Ya. Insya Allah itu nggak mengurangi hafalan Quran dan hadis kita lah, Bang Dik disuntik 2 kali 3 kali. Nggak ada yang lupa ya? Ya. Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada lupa. Kan kita suntik bareng nih. Iya. Nggak ada yang lupa ya? Alhamdulillah nggak ada yang lupa. Saya malah jadi keinget semua tuh. Dosa-dosa saya banyak banget ya. Ketika nanti terjadi perbendaharaan semua awal umat manusia sampai akhir dikeluarkan selama 9 tahun itu. Oh yes, yes. Maka gunung-gunung emas yang disebutkan, kemudian sungai Eufrat menjadi emas. Itu hakiki semua, bukan majazi. Kalau boleh saya sebut, surga sebelum surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, menjaga ketakwaannya di masa-masa akhir zaman ini, dia akan hidup di masa itu seperti surga. Surga sebelum surga akhirat. Karena surga hakiki adalah ketika ruh kita bersama Allah. Dan bersama Al-Imam Al-Mahdi nanti, setiap hari membicarakan Allah. Setiap hari membicarakan Rasulullah. Setiap hari membicarakan bagaimana indahnya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga nikmat itu sudah terlalu biasa bagi mereka. Maka saya katakan berkali-kali, takdir terindah bagi kita adalah kita dijadikan umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Lakal hamdu ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Ini semua sudah ada di Al-Quran. Tentang apa tadi? Tentang yang kita bicarakan. Hadis Nabi. Hadis Nabi. Di Quran cuma umum saja, kemudian dirumuskan secara detail dalam hadis. Namun ahli hadis kan meriwayatkan secara empirik. Dia dapat dari gurunya, dia taruh. Tapi di kitab hadis, Bang Dik, saya alhamdulillah diizinkan Allah 15 tahun mengabdi di ma'had hadis. Itu boleh disebut unik, bahkan dunia. Ma'had hadis menghatamkan kitab hadis selama 6 tahun. Itu bukan khataman baca lewat, enggak. Dibaca, dijelaskan, dan dijelaskan dengan bahasa Rasulullah, bahasa Arab. Walaupun kemudian muka kita nggak muka-muka Arab, hidung kita nggak semancung Rasulullah, tapi bahasa Arabnya mancung-mancung, Bang. Ya. Dijelaskan, dan itu saya hidup. Tapi selama itu saya belajar tentang hadis akhir zaman. Sebanyak itu yang kita hafalkan, tapi kita nggak bisa nyusun ini mana yang duluan, mana yang pertengahan, mana yang akhiran.
Namun dengan pandemi ini, Allah kemudian mengajari kita banyak hal. Saya kemudian bertemu juga dengan orang-orang ahlullah, ya, para aulia, para masyayikh, yang kemudian membimbing kita, ini susunannya di sini, ini susunannya di sini. Bahkan banyak buku yang muncul di awal tahun 2000, ya, bahkan buku yang ditulis oleh ensiklopedia akhir zaman, itu pun beberapa tidak pas. Karena dia menulis dengan ra'yunya, dengan kecerdasan intelektualnya. Tapi itu sudah sangat bagus. Dr. Ahmad Mubayyad namanya, itu sudah sangat bagus untuk awal. Lalu, lewat, ini kan masalah walayah, nubuwah. Berarti dia harus pakai kolbu, pakai ruh. Maka memahaminya ini harus berdasarkan isyarat-isyarat ini. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat Al-Ghabun. Siapa yang iman percaya pada Allah, Allah bimbing, yahdi, mahdi, hidayah, guidance. Allah nanti guidance kolbunya. Hati-hati, tidak semua orang yang berbicara atas nama batin, atas nama hati, atas nama kolbu itu benar-benar dari hatinya. Siapa tahu itu dari ro'yunya. Luar biasa. Saya dapat juga tadi percikannya bahwa kalau ada orang mengaku-ngaku dia Imam Mahdi, padahal kalau udah ketahuan Imam Mahdi hidup, itu bisa dibunuh. Bisa dibunuh. Jadi aneh kalau orang tuh ngaku-ngaku. Ya, apalagi Anda yang mengaku-ngaku Imam Mahdi. Teman Bang Dik. Ini sebagai penutup ya, kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Rasul kita, Nabi kita ini Nabi akhir zaman ya. Tapi tadi kita menceritakan tentang Isa, Dajjal, Mahdi. Akhir zaman, namanya akhir, pastikan ada dia hadir di akhir zaman. Terus dempet dengan itu, iman kepada kiamat, qada dan qadar. Sebagai penutup Bu ya, biar teman-teman kita di pemirsa podcast Rumi Jakarta ini memahami tentang makna Nabi akhir zaman. Jadi apakah memang ilmunya walaupun tidak hadir secara jasad, dia mampu membaca akhir zaman tentang peristiwanya itu. Karena di kitab lain jelas tidak ada ini tentang ini semua. Ya. Jadi di Quran itu ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, lengkap, kap gitu ya. Gimana sebagai penutup? Walaupun kita meyakini agama kita sempurna, tentu agama lain tidak akan sepakat dengan kata-kata ini. Yes. Maka ini kata-kata buat kita aja. Ya. Yes. Bahwa Al-Quran ada ringkasan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Yes. Seperti Bang Dik punya buku, lalu edisi terakhir adalah edisi paling lengkap. Atau edisi paling ringkas misalnya. Al-Quran itu meringkas Begitu semua. ya. Di dalam Al-Quran, itu semua hanya simbol-simbol. Kadang ada beberapa hukum yang zahir. Hukum yang zahir pun tidak disebutkan eksplisit, lalu dijelaskan dengan kalam Nabi. Al-Quran turun ke siapa? Nabi Muhammad. Maka banyak orang tertipu. Kelompok-kelompok pengikut Dajjal atas nama agama tidak mempercayai Nabi ini spesial. Karena ada satu ayat yang membuat mereka tidak faham. Para ayat itu justru intinya. Nabi SAW diperintahkan, Kul ana basyarum mislukum. Katakan bahwa aku adalah bashar, human, ya, manusia, like you, ya, seperti kamu. Tapi kan setelah itu nggak ada koma, langsung yuha. Cuma yuha, aku diwahyukan bahwa tiada ilah, tiada yang disembah, tiada Tuhan selain Allah. Bla 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 sampai akhir hayat. Berarti sosok Muhammad bin Abdullah itu emang nggak tahu masa depan. Tapi Muhammad al-Muha ilaih yang diberikan wahyu itu bisa tahu akhir zaman. Dikabarkan masa lalu juga masa mendatang. Jadi beliau secara fisik itu tidak akan mengerti. Tapi beliau secara rohani itu mengerti masa lalu dan masa depan. Kenapa? Karena diberitahu. Begitu Bang Dik. Wali-wali itu nggak akan tahu apapun masa depan kalau nggak dikasih tahu juga. Jadi kita tidak akan mengatakan, oh Nabi Muhammad nggak tahu alam gaib. Itu satu hadis. Ketika ada perempuan-perempuan bersyair, seingat saya lafaznya, indana nabiyyun ya'lamu ma fil ghad gitu ya. Ya'lamul ghaib, ya'lamu ma fil ghad. Kami punya, sambil berdendang.
kami punya nabi, nabi mengetahui masa depan. Muji-muji. Ya, artinya nabi pernah berkalam kejadian, maka dijadiin syair. Nabi nabi mengatakan, enggak, saya bashar, saya manusia seperti kalian. Jadi nabi ini ngelakon juga Bang Dik, ngelakon jadi bashar. Tapi Ya. itu dia. Saya ingat riwayat itu. Jadi bukan musiknya, bukan musik yang dilarang, tapi kata-kata saja kalau berlebihan mengetuhankan Nabi Nggak itu boleh. dilarang ya sebenarnya. Jadi jangan berlebihannya itu ya. Iya. Lanjut ya. Itu yang dikatakan oleh Imam Suyuti. La ya'lamul ghaiba illallah. Tiada ada yang tahu masa depan, masa yang gaib, kecuali Allah. Masa depan itu kan semua gaib. Imam Suyuti mengatakan, kok Nabi tahu ya? Berarti ayat ini ada penjelasannya. Illa man a'lamahullah. Kecuali orang yang Allah kasih tahu. Akhbarahullah, auhallah, alhamahullah. Kecuali orang-orang yang Allah kasih tahu. Jadi ilmu semuanya milik Allah masa depan. Tapi Allah boleh nggak bagi ke orang? Orang dia maha pemberi? Ya boleh dong. Kenapa tidak boleh? Gitu. Iya. Ya. Jadi silakan manusiakan Muhammad bin Abdullah. Tapi jangan manusiakan Muhammad Rasulullah. Muhammad Nabi Allah. Itu kualitasnya bukan kualitas biasa. Jibril pun hormat kepada dia. Malaikat Munkar Nakir pun sangat takzim kepada dia. Jibril tidak bisa tembus Sidratul Muntaha, berhenti. Tapi seorang Muhammad Rasulullah bisa tembus kepada arasnya. Siapa yang lebih mulia? Jibril atau Muhammad? Wow, luar biasa Buya. Ini sebenarnya Ibu ya, ilmu yang ribet ya, tapi Buya ini menyegarkan saya dengan sesuatu yang ringan ya. Beliau di 2 minggu yang lalu pernah mengingatkan Rasulullah itu dengan Allah ibarat 2 busur. Ya, Dekatnya. dekat ya. Jadi ada jarak tetap tapi dekat gitu ya. Dekat sekali. Sementara nabi lain dianggap satu dan menjadi Tuhan gitu ya. Oke, Buya, terima kasih banyak Buya. Luar biasa Buya. Ini entah udah jam berapa. Ya, sebentar lagi mungkin kita akan dipanggil untuk beribadah. Teman-teman, apa kabar? Jangan lupa nonton channel ini, jangan sampai Anda lupa ibadah. Di pause saja dulu ya, biar kita juga mendapatkan keberkahannya. Terima kasih ya teman-teman semua yang udah subscribe, like, share, dan komen. Nah, komennya gini. Karena tadi ciri-ciri kehadiran Dajjal ini dari dunia maya, Anda bicara membabi buta, memaki-maki, sementara beliau adalah seorang ulama. Cobalah bijaksana dan arif, santun dalam berbahasa. Kami akan menerima saran-saran Anda. Tunjukkanlah Anda seorang yang punya akidah, punya akhlak, punya keimanan. Kita Islam ini bersaudara. Kita mukmin ini bersaudara. Dari mana? Dari garis keturunan nurnya Muhammad. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih seluruh kru yang terlibat di channel Cafe Rumi Jakarta. Buya, terima kasih Buya. Luar Sama-sama. biasa Buya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya Yang ingin terpuji mengungkapkan, hanya Allah. hanya Buya kemarin nanya, saya sakit. Ya, saya bilang, Buya, cinta itu adalah derita dan rindu adalah lukanya. Masya Allah. Jadi begitu ketemu, saya nggak sakit lagi. Alhamdulillah. Ya, karena Buya adalah derita itu sendiri. Jadi kalau Anda sekarang menyintai manusia, Anda menderita, salahmu dewe. Ya. Cintailah Allah yang maha pencinta, Anda akan diberikan cintanya yang hakiki. Masya Allah. Saya Dik Doang, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Banyak di sini kru-krunya. Sekali-sekali diambil lah gambarnya. Sekali-kali diambil boleh. Ya, biar mereka terkenal. Ya, coba nggak dapat itu nggak dapat. Ya, nah ya. Jadi kita ini kerja begini matangnya bukan kita berdua. Ya, ada kameramen, ada lighting man, ada audio man, ya, ada nyiapin permen. Buya permen mana? Habis. Ya udah saya pamit ya, saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.